Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, selaku dosen pengampung mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman yang saya hormati. Sebelum memulai presentasi, saya ingin bertanya, pernahkah teman-teman mengambil makanan terlalu banyak, tetapi akhirnya tidak habis dan dibuang? Mungkin hal tersebut terlihat sangat sepele, namun jika dilakukan oleh banyak orang setiap harinya, dampaknya akan sangat besar bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Oke, perkenalkan nama saya Valaikara Putri dengan NIM A15 2025 03302 dari kelompok A159203. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Stop Food Waste, makanan bukan untuk dibuang, yang berkaitan dengan Sustainable Development Goal 12, yaitu Responsible Consumption, Production atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Oke, pada bagian latar belakang, pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari food waste. Setiap harinya, jutaan ton makanan terbuang sia-sia, padahal makanan tersebut sebenarnya masih layak untuk dikonsumsi. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan makanan yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pangan bukan hanya karena kurangnya produksi makanan, tetapi juga karena pola konsumsi masyarakat yang masih kurang bijak. Di Indonesia sendiri, sampah makanan menjadi salah satu jenis sampah terbesar setiap tahunnya. Oleh karena itu, food waste menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya SDG 12. Oke, lanjut ya. Maaf. Benar. Oke, pada slide 3. Benar ya, slide 3 ini. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan food waste? Food waste adalah makanan yang masih layak dikonsumsi, tetapi dibuang pada tahap distribusi, penjualan, maupun saat sudah berada di tangan konsumen. Beberapa contohnya adalah seperti mengambil makanan terlalu banyak, yang pada akhirnya tidak dihabiskan, lalu membuang makanan karena tampilannya kurang menarik atau kurang cocok dengan selera kalian. Yang ketiga, makanannya sudah rusak akibat penyimpanannya yang kurang tepat. Atau sisa makanan dari restoran yang tidak dimanfaatkan secara baik gitu. Perlu diketahui juga pada food waste atau yang berbeda dengan food loss. Food loss terjadi sebelum makanan berada di tangan konsumen. Kalau food waste, makanan itu sudah berada di tingkat penjualan maupun konsumen. Gitu. Oke, lanjut. Oke, pada slide berikutnya. Oh, ini ya pengertiannya ya. Oke, pada slide berikutnya yang kaitannya dengan SDG 12. Oke. SDG 12 memiliki tujuan untuk mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Salah satu targetnya adalah mengurangi limbah makanan di tingkat konsumen dan retail, serta mengurangi kehilangan pangan di sepanjang rantai posok sebelum tahun 2030. Dengan mengurangi food waste, kita dapat menghemat sumber daya alam, mengurangi pencemaran lingkungan, serta menekankan emisi gas rumah kaca dan mendukung ketahanan pangan bagi masyarakat. Maaf. Oke, selanjutnya dampak food waste. Saya akan menjelaskan dampak food waste. Dampak yang pertama adalah dampak terhadap lingkungan. Sampah makanan menumpuk di tempat pembuangan pembuangan akhir
akan menghasilkan gas menata yang mempercepat perubahan iklim. Selain itu, air, energi, dan tahan pertanian yang digunakan untuk menghasilkan makanan juga menjadi sia-sia. Dari sisa ekonomi, food waste menyebabkan kerugian yang cukup besar karena makanan yang diproduksi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan dari sisi sosial, makanan yang terbuang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, food waste dapat memperburuk masalah ketahanan pangan. Oke. Lalu, apa saja penyebab food waste? Yang pertama, penyebabnya yaitu kebiasaan membeli atau mengambil makanan secara berlebihan. Yang kedua, kurangnya pencernaan ketika berbelanja. Kurangnya perencanaan ketika berbelanja sehingga makanan yang dibeli tidak sempat dikonsumsi. Yang ketiga, penyimpanan makanan yang kurang tepat sehingga makanan menjadi cepat rusak atau busuk ya. Nah, selanjutnya adalah adanya standar penampilan makanan yang membuat makanan layak dikonsumsi dibuang hanya karena bentuknya kurang menarik. Dan pada akhirnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemborosan makanan. Oke, solusi dan peran masyarakat yaitu pada slide ini beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi food waste. Yang pertama, membeli makanan atau mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Ketiga, menyimpan makanan dengan benar agar tidak cepat rusak. Yang keempat, kembali sisa-sisa makanan menjadi menu baru. Yang kelima, mendonasikan makanan yang masih layak dikonsumsi kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir, mengedukasi keluarga maupun lingkungan sekitar untuk mengenai pentingnya mengurangi food waste walaupun terlihat sederhana. Jika dilakukan secara konsisten, maka kebiasaan tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi lingkungan dan membantu percepatnya SDG 12. Oke, untuk yang terakhir, kesimpulan sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa food waste bukan hanya tentang membuang makanan, tetapi juga membuang sumber daya, energi, dan biaya yang telah digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut. Melalui kebiasaan sederhana seperti ini, mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan, serta mengelola sisa makanan dengan bijak. Kita sudah ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan mendukung pencapaian SDG 12. Mari kita semua dan diri sendiri dapat bijaksanalah dalam mengambil makanan untuk dikonsumsi. Misal kita merasa makanan tersebut bukan porsi kita, maka dikurangin. Makanlah sesuai porsi kita, karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah kecil untuk menjaga bumi dan masa depannya lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Heri dan teman-teman. Saya Valekera Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daftar pustaka. Thank you. Bye-bye.